Baik, ini video saya ambil ketika kita mulai memasuki perkampungan. Di sini kita melewati satu perempatan, kita terus lurus mengikuti jalan raya. Sampai itu di depan ada masjid, kita belok kanan. Mengikuti jalan aspal ini. Nah, di kiri kita ada SD Negeri Andong 3 dan SMP Negeri Andong 3. Di sini masyarakatnya sangat ramah. Dan ini kita sudah melewati aspal dan jalannya berbatuan. Ini masih terlihat jalannya tanah dan alami karena batunya agak nampak. Setelah melewati jalan ini, kita terus lurus sampai setelah ini kita menemui sebelah kiri ada kebun kayu sengon. Sebelah kanan kita ada lapangan sepak bola atau lapangan masyarakat Bande Alit. Setelah melalui itu, tetap di kiri kita itu kan kebun sengon. Setelah lapangan tadi, ini kita menemukan kebun kopi. Sebagian kopi yang sangat estetik dan masih alami. Terus kita lewat jalur ini agak hati-hati ya, karena banyak kubangan air. Kadang kubangan ini dalam, kita tidak tahu. Kalau kita lewat jalur seperti ini, kalau roda 4 mungkin masih aman-aman saja, karena batunya masih relatif rendah, tidak sampai mengenai kolong mobil. Nah, ini juga saya pas berpapasan dengan truk yang sedang mengangkut kayu glugu atau pohon kelapa. Ini kita melewati jembatan pertama atau jembatan Bande Alit. Setelah melewati jembatan Bande Alit, ini ada tikungan, kita belok kanan. Tapi ya tetap hati-hati karena ada kubangan air. Kita nggak tahu kubangan itu dalam atau tidak. Kalau main sepeda motor mungkin nanti akan cekak atau terjerembab di kubangan air. Setelah melewati perkebunan ini kanan kiri kita sudah masuk ke kebun karet. Kita ini lewat lurus, soalnya lewat jalur mobil atau roda 4 yang bisa dilalui roda 4. Ini juga sama, banyak kubangan air, terus kanan kiri parit, walaupun sebenarnya nggak kelihatan karena tingginya rumput di sebelah kanan kiri. Ini juga kalau berpas-pasan harus yang satu ngalah, minggir dulu, hingga yang satu bisa lewat. Di sini juga sudah ada tiang listrik karena baru 1 bulan di sini PLN baru masuk. Kurang lebih melewati bebatuan di sini mungkin 300 meter. Ini jalur yang harus dilewati roda 4. Di sini juga kadang ada batu yang tinggi atau menonjol tinggi. Kalau nggak hati-hati, mobil ya nyanggrok di sini. Kadang truk pun karena berat bebannya, kadang sampai terjerembab di lumpur. Melewati ini jalannya masih ya relatif stabil kalau sepeda motor. Cuma ada yang lebih cepat di jalur yang jalur tikus atau jalur sepeda motor. Kalau ini khusus roda 4.
sampai ini masuk lagi ke kebun karet lagi, kanan kiri sudah masuk karet. Selama perjalanan nanti kita ketemunya kanan kiri kebun karet, karena mayoritas di sini kebunnya karet dan kopi. Setelah ini kita menemukan pertigaan yang kalau ke kiri itu jalan sepeda motor, jalur sepeda motor, kalau ke kanan ini arah ke pantai. Kita pilih yang ke kanan. Setelah kanan, nah sama ini jalanan sudah berlubang atau ada genangan air, sehingga ya harus hati-hati. Kadang di sini tergelincir. Ini saya juga berpapasan sama mobil pendek bisa lewat sini, asalkan hati-hati, pilih jalur. Jadi ada yang genangan air yang dangkal, ada yang dalam. Ini harus hati-hati. Yang penting kita fokus ke jalan kalau sudah sampai sini, karena kadang kita nggak tahu tiba-tiba terpleset karena kurang konsentrasi. Lanjut, ini sebelah kanan kita ada kuburan. Nah, ini kuburan khusus desa atau dusun Bandialit di tengah-tengah kebun karet. Ini banyak sekali wisatawan atau bahkan anak-anak sekolah lewat sini. Ini video saya ambil pas jam-jam anak sekolah pulang. Jadi banyak sekali orang yang lalu lalang lewat sini. Ada yang jemput, ada yang pulang. Selama di perjalanan ini saya saling menyapa pada orang sini karena orangnya memang ramah. Ya, menurut saya lebih baik kita menyapa orang daripada kita disapa duluan sama orang. Setelah melalui tadi kuburan, kemudian lewat ini sudah masuk kebun sengon lagi, karet sudah berkurang, habis ini beda lagi. Ini sudah kita akan memasuki kebun kayu kelapa atau pohon kelapa. Nah, disinilah mata pencarian masyarakat Bandialit. Ada yang ke karet, ada yang ke kopi, ada yang ke kelapa, bahkan ada juga yang beternak, beternak sapi, beternak kambing. Di sini banyak. Dan rumputnya pun sudah tidak perlu mencari jauh-jauh, karena memang sudah ya rumputnya tumbuh sendiri, sudah tinggi, jadi gampang untuk orang-orang masyarakat untuk nyabit. Ini terus kita akan melalui jalur yang seperti ini yang penuh berbatuan selama kurang lebih ya 2 sampai 3 kilo sampai bibir pantai. Nanti setelah jalan yang sangat yang tidak mulus, nah ini kan tidak mulus, nanti sampai bibir pantai atau perumahan pantai sudah ada paving cor-coran, jalan yang dicor. Ini kita sudah memasuki perkebunan atau kebun kelapa. Isinya kayu kelapa, ada yang kayu ini mauni. Nah, itu ada orang, ada sapa. Terus kita di sini sudah ada jalur yang sangat ekstrim. Setelah ini nanti saya jelaskan kenapa ekstrim. Ya di sini ini yang kadang orang suka lupa atau kurang fokus pada saat di jalan.
kita bisa menikmati suasana kanan kiri yang asri dan alami karena memang jarang sekali tersentuh atau dilalui orang. Jadi masih alami. Nah, di depan kita saya berhenti. Ini kenapa saya berhenti? Karena di depan ada mobil yang tidak bisa naik. Setelah kurang lebih 15 menit saya menunggu di sini, akhirnya mobilnya pun bisa melewati jalur yang saya katakan tadi ekstrim untuk mobil-mobil yang atau roda 4 yang pendek. Ini mau jenis mobil Xenia. Nah, di sini pun saya berinteraksi dengan pantesan dan pengemudi tadi. nganten. Terus kita lanjut. Nah, itu kita menemui seorang wanita tangguh. Wah, wanita yang tangguh, sangat tangguh karena enek itu kan tayangan boncengan papat iki ya. Nah, ini jalan yang sangat ekstrim tadi. Untuk sepeda aman-aman saja kalau ini, karena memang jalurnya bisa dicari selanya kalau sepeda motor. Kalau mobil ya harus hati-hati, masuk satu, gas pelan-pelan sampai bisa naik ke atas. Dari sini sebenarnya seperti ini, kurang lebih ini kurang 3/4 jalur sampai pantai. Ini kita sudah sampai di Tori atau wilayah Tori. Sebelah kiri ini masuk ke perkampungan yang seberang sungai. Ini kita lanjut terus sampai melalui jalan ini sampai ketemu perumahan pantai atau masyarakat pantai. Kita mengikuti jalur ini disertai dengan ibu-ibu yang berboncengan 4. Ya, itu adalah suatu keanekaragaman dari suatu daerah. Kadang jalan seperti ini pun bisa dilalui masyarakat yang tangguh. Ibu-ibu yang tangguh tadi, Wonder Woman katanya orang-orang. Ini sekitar kanan kiri kita ya kita bisa lewat, menikmati suasana pepohonan yang rimbun, tidak panas dan sangat dingin. Katakan dingin karena ya sejuk dan alami. Mungkin ini sampai sini dulu ya saya videonya, karena memori saya sudah habis. Dan sekian dari saya, kita lanjut lain waktu. Terima kasih teman-teman.